selamat datang di Starting Point Podcast, sebuah podcast yang dipersembahkan oleh Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya Tiffany Tiara sebagai host tidak akan sendiri, karena kita sudah mengundang salah satu expert di bidang ekonomi sirkular, sebuah topik yang akan kita angkat, yang akan kita bedah, dan mungkin masih terdengar cukup asing ya didengar pendengar, tetapi di podcast ini kita akan membedahnya secara satu persatu. Nah, siapakah beliau? Kita sudah kehadiran Mas Riza Nur Arfani. Selamat datang Mas di podcast kami. Terima kasih. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Oke, boleh diperkenalkan dulu Mas kepada para pendengar kita. Oke, saya Riza. Saya dikenal oleh Tiffany dan teman-teman sebagai dosen di Hubungan Internasional UGM. Dan sejak 2019 saya diamanai menjadi kepala dari pusat studi ini. Tapi untuk podcast ini saya ingin dikenal sebagai seorang yang punya perhatian terhadap studi-studi mengenai ekonomi sirkular. Jadi selamat datang di podcast kami. Oke, nah sesuai dengan apa yang sudah diperkenalkan oleh Mas Riza, berarti sangat tepat sekali nih kita mengundang Mas Riza untuk membedah soal isu ekonomi sirkular. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, kira-kira boleh dong Mas diperjelas lagi kepada para pendengar, apa sih bedanya ekonomi sirkular ini dengan konsep ekonomi yang sudah ada, dengan kegiatan ekonomi yang selama ini kita jalankan? Apa bedanya? Ya, jadi model ekonomi sirkular ini meyakini kalau sebuah produk atau material atau bahan baku dalam sebuah aktivitas ekonomi itu punya yang namanya siklus hidup. Ekonomi sirkular meyakini kalau siklus hidup dari produk atau material atau bahan yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari perlu terus diperpanjang hidupnya. Sehingga dia tidak akan berhenti pada satu titik. Kalau di ekonomi yang konvensional yang kita kenal, berakhirnya di tempat pembuangan akhir, TPA. Di Jogja kita kenal, di Piungan itu. Kita menghindari itu di ekonomi sirkular. Kita ingin model ini mempraktekkan cara-cara yang sebetulnya sudah kita kenal selama ini lewat tema-tema pembangunan berkelanjutan, tema-tema ramah lingkungan. Kita kenal dengan istilah recycle, ya, daur ulang, reuse, menggunakan kembali. Ini juga termasuk sebagai salah satu teknik yang digunakan dalam ekonomi sirkular. Bedanya lagi, dalam ekonomi sirkular, kita menyasar tidak hanya di bagian lini produksinya, tetapi juga pada sisi konsumsinya. Keseimbangan antara dua lini itulah yang diperlukan dalam memahami sirkularitas dari siklus hidup sebuah barang, sebuah produk, atau sebuah materi dalam aktivitas ekonomi kita. Kira-kira itu beda prinsipnya dari ekonomi yang selama ini kita kenal, kita praktekkan bersama. Gitu. Oke, berarti sebenarnya kita udah biasa kenal dulu nih 3R ya Mas? Betul, ini mungkin versi extended gitu ya, versi lebih paling besarnya begitu ya. Oke. Teman-teman sekalian, para pendengar, mungkin karena kita bertanya, kenapa sih harus ada konsep ekonomi sirkuler? Apa pentingnya dan kenapa urgensinya apa gitu Mas untuk menerapkan konsep ekonomi sirkuler? Ya, kalau dilihat dari pusat studi yang sedang kalian ikuti podcastnya ini, prinsip ini sangat penting karena praktek perdagangan internasional selama ini mengenal hanya satu dimensi dalam siklus hidup sebuah barang atau jasa bisa juga ya, dimensi yang linear. Sebetulnya sebagai prinsip, sebagai norma kita sudah dikenalkan dengan istilah atau konsep pembangunan berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris sustainable development. Sudah agak lama kita mengenal ini, 40 tahunan ya, 80-an kita mengenal dari komisi yang dikepalai oleh Barthelon di bawah naungan PBB. Di tahun-tahun itulah kita mencoba memperkenalkan prinsip ini. Tapi kita tahu dalam perjalanannya ada banyak sekali tantangan, kompleksitas di sana sini. Dan kita juga mengetahui 5 tahun, 10 tahun terakhir terjadi banyak sekali hambatan yang serius terhadap prinsip ini untuk dijalankan. Meskipun para pemimpin negara sudah sepakat melalui Paris Agreement untuk mengurangi semua efek yang tidak baik dari perusakan lingkungan ini. Tetapi pada prakteknya
tidak semudah dari kesepakatan yang sudah disepakati di Paris itu. Dan untuk itulah ekonomi sirkular menawarkan alternatif yang mungkin jauh lebih simpel, karena sebetulnya yang disasar adalah sisi yang sehari-hari sudah kita lakukan untuk mempraktekkan ekonomi kita. Itu kira-kira yang menjadi pemikiran dari kami yang ada di BSPD, supaya kita diperkenalkan dengan prinsip itu kembali dengan cara yang lebih simple gitu.